Selamat pagi, puji Tuhan. Doa saya Bapak Ibu tetap semangat, tetap dalam kasih karunia-Nya, tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita hari-hari ini sedang fokus dengan yang namanya topik kerajaan Allah yang Yesus sampaikan berulang-ulang. Tentu tidak kebetulan kalau dia mengulang-ulang, tujuannya supaya murid-murid bisa paham dan mengerti. Karena kita sudah belajar kemarin, ketidakmengertian tentang kerajaan surga membuat murid-murid tidak bertumbuh. Bahkan setan mengambil firman dalam kehidupan orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga dan mereka tidak mengerti. Iblis datang mengambilnya, sehingga kehidupan orang Kristen atau murid-murid dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, dia tidak memiliki firman. Tentu dia tidak bisa berbuah seperti Matius 13 ayat 23 yang mengatakan bahwa ketika mereka mendengar firman itu tentang kerajaan surga dan mengerti, memahami, paham betul-betul, maka yang terjadi adalah mereka berbuah 160 dan 30 kali lipat. Karena itu pembelajaran ini penting kita pahami, penting kita mengerti, dan kita sudah belajar bahwa kerajaan surga bukan bicara tentang makan dan minum, perkara-perkara lahiriah, seperti kebanyakan orang hari ini membahas bahwa ukuran dan standar gereja yang sukses itu kaitannya selalu dengan perkara-perkara jasmani. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kerajaan sorga bukan ditandaskan, bukan masalah makanan atau minuman, tetapi bicara tentang kebenaran, bicara tentang damai, bicara tentang sukacita. Tetapi banyak orang hari ini rela kehilangan damai, sukacita, kebenaran demi perkara-perkara lahiriah. Padahal itu bukan kerajaan sorga. Sekali lagi, kerajaan sorga bukan masalah makan minum lahiriah, tetapi bicara tentang masalah kebenaran, bicara tentang masalah damai sejahtera, sukacita. Karena itu saya coba ajak kita kembali melihat di Matius 6 ayat 9-13 tentang doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip sebuah doa atau garis besar dari doa-doa yang benar itu adalah bukan sekedar meminta. Karena justru masalah makanan, ketika kita meminta makanan minuman, dia itu ada dalam urutan yang nomor sekian. Tetapi ketika dia mengajarkan doa, bukan khotbah ya. Banyak orang belajar khotbah, nggak pernah mau belajar berdoa. Tapi dalam doa ini yang terkenal, doa Bapa kami, dia mengajarkan begini: kalau kamu berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sudah seperti di surga. Jadi banyak orang pengen ke surga, tapi dalam doa Bapa kami kita disuruh menghadirkan: datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi seharusnya gereja kita penting untuk bisa memahami dengan benar fokus ini. Datanglah kerajaanmu. Karena yang empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan adalah Tuhan. Engkaulah yang empunya kerajaan. Jadi jelas bahwa kerajaan surga yang kita bahas di sini bukan cerita tentang tempat orang mati, tetapi kerajaan surga bicara tentang pemerintahan, bicara tentang sistem. Makanya itu kita harus ingat, walaupun kita ada di dunia, tetapi kita harus hidup dengan pola-pola surga. Pola dunia dengan pola surga berbeda, ya. Kalau pola dunia, ya, orang hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Tapi kalau di kerajaan surga kita begitu pelit, saudara, justru kita akan mengalami kemiskinan. Karena orang yang menabur itu pasti akan menuai. Kalau kita nggak pernah menabur, kita nggak akan pernah menuai. Itu jelas kontradiksi sekali, beda sekali. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam konsep atau pemerintahan kerajaan surga. Kalau kerajaan dunia, saudara disakiti, saudara balas. Tapi kalau kerajaan surga, saudara disakiti, saudara disuruh berdoa,
mendoakan. Bahkan saudara disuruh memberi makan, memberi air minum kepada musuh atau kepada lawan-lawan. Nah, tentu disinilah terjadi perbedaan dan tabrakannya, kontradiksinya. Tetapi Allah mau kita di dunia, kita menghadirkan dalam doa dan dalam tindakan perbuatan kita betul-betul menghadirkan surga dimanapun kita berada. Ini harus jadi target kita, di sekolah, di kampus, di bisnis. Tapi sayang banyak orang Kristen ketika ada di dunia, dia tidak mempresentasikan kerajaan surga. Dia sama saja dengan dunia ini, tidak ada bedanya. Karena itu dimanapun saudara berada, doa kita, fokus kita adalah datanglah kerajaanmu. Bagaimana kita bisa menghadirkan surga di dunia ini? Jawabnya sederhana, kerajaan surga itu dimulai dengan kebenaran. Karenanya Alkitab mengatakan bahwa kerajaan surga itu bukan cerita apapun selain cerita tentang kebenaran. Jadi kalau kita ingin menghadirkan surga di berbagai tempat, maka tugas kita adalah kita membangun kebenaran, karena kerajaan Allah itu selalu dimulai di dalam kebenaran, akan mendatangkan damai, sukacita. Tapi iblis dia akan membangun selalu dengan tipu daya. Karena itu kebenaran yang hakiki, yang aletheia, kebenaran yang betul-betul prinsip perlu kita bangun dalam kehidupan kita kalau kita ingin melihat kerajaan surga hadir di dunia ini. Makanya dalam rumah tangga kita, ya kita harus bangun kebenaran. Perlu ada kejujuran, perlu ada keterbukaan. Jangan ada saling tertutup, saling menipu, tidak benar. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 mulai sampai yang terakhir dikatakan bahwa kalau kita berkata bahwa kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, tetapi kita hidup dalam kegelapan, artinya ada hal-hal yang terselubung, tersembunyi. Banyak orang ceritanya pelayanan rohani, tapi banyak agenda-agenda terselubung, tersembunyi. Ada niat-niat yang tidak benar. Orang yang hidup menghadirkan kerajaan surga, hidup dalam kebenaran, bicara tentang transparansi, keterbukaan. Orang yang mengaku bersekutu dengan Tuhan, tetapi hidup dalam kegelapan, ada agenda-agenda tertentu, ada tersembunyi, tidak kelihatan, terbuka. Kita berdusta dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Makanya nggak heran, dimanapun kita berada, kerajaan surga nggak bisa hadir, Bapak Ibu. Dan kerajaan surga itu cerita tentang bukan perkataan, kuasa, urapan. Dan ayat itu berkata kita berdusta, kebenaran tidak ada dalam diri kita. Tetapi ketika kita hidup dalam terang, kelihatan, terbuka, transparan, tidak ada yang terselubung, tersembunyi, maka kita yang pertama beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Ada komunitas yang harmonis. 2-3 orang berkumpul, Allah hadir sungguh-sungguh. Dan di situ dikatakan Bapak Ibu bahwa ketika kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain dan ada darah Yesus yang mengalir di tengah-tengah persekutuan itu. Dan darah Yesus menyucikan, melepaskan kita dari segala kejahatan. Dan kita akan melihat kerajaan Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah sungguh-sungguh hadir ketika kita bangun bisnis, rumah tangga, hidup kita betul-betul di atas kebenaran. Seperti konsep 1 Yohanes 1 tadi, kita akan melihat betul-betul bagaimana kerajaan Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti sudah di surga. Bukan tunggu di surga dulu, kita mati dulu, enggak. Selama kita hidup, inilah fokus kita. Makanya Yesus kepengen ajari murid-murid bagaimana mereka perlu menghadirkan surga. Dan itu pernah terjadi di Kisah Rasul, bagaimana surga hadir, kebenaran, kekudusan Tuhan, sehingga orang datang, hormat, kagum melihat gereja pada waktu itu. Karena itu kita doakan supaya gereja akhir zaman bisa dipulihkan, tidak seperti yang kita dengar, kita lihat hari ini. Perpecahan, saling melukai, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Kita tidak ingin itu terjadi. Kita ingin lihat gereja adalah presentasi kerajaan Allah di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.